mengganjal pantat istrinya dengan bantal dalam kondisi telentang tadi, kemudian mengangkat kakinya, kemudian dibuka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku, akhwa fillah. Ada dua pelajaran, dua kitab yang sangat digemari oleh santriawan dan santriwati. Pokoknya kalau udah pelajaran ini, gak ada santri yang sakit, gak bakal ada santri yang bolos-bolosan, yaitu Fathul Idhar dan Qurratul Uyun. Dan hari ini kita mengkaji itu sedikit. Tapi ada dua poin yang harus antum pahami sebelum kita membaca beberapa isi dalam kitab tersebut. Yang pertama, mohon maaf antum yang masih 18 tahun ke bawah, mohon agar video ini di skip. Karena ini pembahasannya obrolan orang dewasa. Yang kedua, video ini dibuat tidak ada niatan dan tujuan untuk bicara jorok, sama sekali enggak. Tapi ini ilmu, Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Berkata ahli firasat tentang rahasia dari kewanitaan. Idza kana famul mar'ati wasi'an kana farjuha wasi'an. Wanita yang besar mulutnya, maka akan besar pula kemaluannya. Wa idza kana famuha saghiran kana farjuha saghiran. Wanita yang kecil mulutnya menandakan bahwa kecil pula kemaluannya. Jika dua bibir mulut perempuan itu tebal, ini menandakan bahwa tebal pula bibir kemaluannya. Wanita yang memiliki dua bibir yang tipis, ini menandakan bahwa tipis pula bibir kemaluannya. Wanita yang bibirnya merah. Ada wanita yang bibirnya hitam, ada yang merah. Nah, wanita yang merah bibirnya, ini menandakan vaginanya ini kering. Wanita yang punggungnya bengkok, inilah wanita yang sangat ambisius di dalam berhubungan badan. Wanita yang dagunya panjang dagunya. Wanita yang panjang dagunya, ini menandakan bibir kemaluannya terbuka atau menganga, mulut kemaluannya menganga, dan bulu-bulu kemaluannya itu tipis. Namun jika wanita itu kecil, alisnya kecil, maka bibir kemaluannya rapat. Alisnya kecil, maka bibir kemaluannya rapat. Wanita yang memiliki hidung yang bungkuk. Ada wanita kalau dipandang dari samping itu bengkok hidungnya. Maka wanita ini adalah wanita yang gemar di dalam berhubungan. Senang dia, suka dia dalam berhubungan. Wanita yang memiliki postur wajah yang lebar, yang tebal. Atau anyaman rambutnya itu tebal anyaman rambutnya tebal. Ini menandakan bahwa pantatnya tipis, pantatnya kecil, dan vaginanya sempit. Wanita yang banyak lemak, yang berlemak tubuhnya. Pada kakinya tubuhnya kelihatan berlemak, maka itu menandakan bahwa perempuan itu tebal kemaluannya. Dan wanita seperti itu sering meminta jatah kepada suaminya. Namun jika betisnya menonjol, di atas mata kakinya itu kecil, terus di atas betisnya besar, itu menandakan bahwa wanita itu sangat kuat nafsunya. Wanita yang besar bola matanya, wanita yang besar bola matanya, itu menandakan sempit rahimnya.
kecil pantatnya, tebal pundaknya, dan itu juga menandakan bahwa itu akan tebal kemaluannya. Dalam kitab Qurratul Uyun ini yang harus kita perhatikan di dalam berhubungan tuh ada 4 yang harus diperhatikan. Yang pertama, suami itu memegang tangan istrinya. Jadi tangan kanan istri itu memegang tangan kiri istri yang sudah dalam kondisi terlentang. Ketika istrinya terlentang, tangan kanan suami memegang tangan kiri istrinya. Jadi tangan, jari-jari istri itu masuk di sela-sela suaminya. Begitu juga jari-jari suaminya itu masuk di sela-sela tangan istrinya. Sesekali, yang kedua, melepas tangannya kemudian meraba-raba payudaranya. Kemudian mencium-ciumi pipinya. Kemudian yang tidak boleh dilupakan ini saat masih pemanasan. Yang keempat adalah jangan lupa membaca doa. Minimal basmalah. Basmalah. Baca doa panjang-panjang pengantin baru. Masya Allah. Begitu dia pengantin baru, lupa tuh doa. Udah grogi, nggak kenal segala macam. Akhirnya basmalah, nggak mungkin antum lupa dengan basmalah. Berkata Sayyidi Umar bin Abdul Wahhab, ketika pengantin baru antum mau berhubungan badan istri masih perawan, jangan sampai mengeluarkan kemaluan. Ini tata cara mencabut kemaluannya sampai keluar sperma, dan jangan mengeluarkan sperma di luar lubang kemaluan istrinya. Jadi ketika wanita itu kesakitan karena memang dia masih perawan, berhenti pelan-pelan sampai spermanya keluar, jangan dicabut dan jangan dikeluarkan sperma itu di luar kemaluan. Karena itu adalah tingkah laku, di sini dikatakan itu adalah tingkah laku dari orang-orang yang bodoh. Dan ketika ingin berhubungan, yang harus diperhatikan adalah afwan. Yang harus diperhatikan adalah suami itu memegang kemaluannya, ya tadi dalam kondisi terlentang, kemudian tangannya sela-sela ya, meraba-raba mencium istri dalam kondisi terlentang. Di dalam Qurratul Uyun yang dikatakan hendaknya suami itu mengganjal pantat istrinya dengan bantal dalam kondisi terlentang tadi, kemudian mengangkat kakinya, kemudian dibuka. Disitulah masuk suaminya dengan cara memegang kemaluan. Dan ingat, ini paling penting nih, ingat jangan sampai memegang kemaluan laki-laki itu dengan tangan kanan, tapi memegang kemaluannya sendiri dengan tangan kirinya, kemudian digesek-gesekkan di bibir vagina istrinya, kemudian baru dimasukkan. Ketika istri sudah merasakan kenikmatan, kemudian mulai basah, maka di saat itulah suami boleh memasukkan kemaluannya. Jadi harus pemanasan dulu. Masya Allah. Kemudian udah azan maghrib. Udah azan maghrib, kita siap-siap ke masjid. Masih banyak sebenarnya ya. Insyaallah ini saja karena udah azan maghrib mau ke masjid. Subhanallah bihamdihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.